Ada kelihatan nggak? Apa itu makelar Dewanus? Merupakan pedagang perantara. Semua rata-rata pedagang yang bekerja atas nama orang yang menyuruhnya. Bekerja atas nama orang lain yang menyuruhnya. Bertanggung jawab tak dia terhadap barang yang dia jual? Bertanggung jawab tak? Kalau komisioner dia bertanggung jawab. Kalau makelar tidak. Contohnya, misalnya kita ada punya teman, dia mau menjual handphonenya, kemudian kita mempertemukan dengan orang yang akan membelinya. Kan ada transaksi jual beli. Masalah barangnya bagus atau tidak kita tidak mengetahui karena kita hanya sebagai perantara yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti kalau temannya komplain ke Martin misalnya, kan kamu yang kemarin mempromosikan, kan saya hanya mempromosikan, saya tidak pegang handphonenya, jadi saya tidak lihat handphonenya mudah ngehack kah, LCD-nya sudah berkedores kah dan sebagainya. Ya Martin ya, itu makelar. Bedanya makelar sama komisioner. Kalau komisioner dia bertanggung jawab atas barang yang dijual. Walaupun kita kan sama-sama perantara. Agen yang paling sering kita dengar, Valentina. Agen itu apa kak? Adalah lembaga atau orang yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjual barang atau merupakan wakil dari produsen yang bertanggung jawab atas penjualan hasil produksinya. Oke, wakil dari produsen yang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap barang hasil produksi. Agen ini saya khususkan untuk di suatu daerah atau wilayah tertentu. Jadi kayak kita tadi, tempat kita tuh ada agen telur nggak ada di tempat kita. Tapi kalau agen ayam ada. Jadi kalau mau ambil 10 ekor kita udah tahu harus kemana. Jadi untuk wilayah Belok kita ini misalnya agen ayamnya di sini loh. Nah gitu mas, itu agen. Sama-sama punya tanggung jawab. Berikutnya adalah importir. Importir individu atau organisasi. Jadi bisa orang, bisa juga organisasi kayak perusahaan atau CV, ya kan? Di mana organisasi atau individu tersebut perantara dagang yang dia mendatangkan barang dari luar negeri. Paham nggak? Ngambil barang dagangannya dari luar negeri. Beda dengan agen ya. Kalau agen ini untuk daerah atau wilayah tertentu di suatu daerah. Misal di Ketunggal Gilir gitu, ngambil ayamnya di agen mana saja. Itu agen bahasanya. Tapi kalau kita ngambil barang, mendatangkan barang, membeli barang dari luar negeri, mau kita jual. Misal tadi ini tas merek Gucci, udah ada tuh, itu merek luar. Bukan bukan ibu juga ada jualan tuh tas kayak Zentin gitu, itu buatan Bandung. Gucci, kalau kalian ada nemu, itu yang KW berapa? Ya, atau channel ya, kan ada ya channel, apalah namanya itu, LV, Louis apa gitu loh. Nah, hati-hati, karena harganya itu sebenarnya bisa wow, bisa 200-an juta tasnya. Paling murah itu 200. Jadi nggak bisa mak. Kalau kita tuh nggak bisa, karena kan kadang-kadang kita suka berbungkus yang mama-mama. Ini kami ini biasanya kalau undangan, kalau pakai tas yang harganya 10 juta ke atas, nanti isinya bungkusan daging apa gitu, suaminya marah ya. Ya kan? Ya paling undangan biasanya kan kalau kita
malu masukkanlah tas. Kalau saya tidak malu karena tasnya paling mahal, harganya 200.000. Itu pun kalau misalnya channel gitu ya, udah harganya ya ampun, itu udah KW berapa lah, ya. Nah itu beda. Nanti kalian bisa, jadi kan nanti kalau ada soal, kalau mendatangkan barang dari luar negeri, nah pilihlah importir, karena impor mendatangkan dari luar negeri. Lawannya eksportir. Di tempat kita ada yang bisa menghasilkan, tapi dia tidak bisa menjual. Kita bantu jual, ya. Karena coba lihat di situ di garis bawahi, individu atau organisasi perantara dagang yang melakukan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri atau negara lain. Misalnya ada nenek kalian tuh pandai sekali nganyam, anyamannya banyak, terus bisa ngajak bibi, bisa ngajak tetangga dan sebagainya menganyam. Unik-unik hasil anyamannya. Terus misalnya punya teman Facebook misalnya, orang dari Malaysia. Kalian melihat, kalian posting misalnya di Facebook ini hasil karya nenek saya dan sebagainya. Dia tanya berapa itu harganya. Kalian bilang sekian. Tapi kalau dikirim keluar, tentu harganya sudah nambah lagi karena ongkos pengiriman makin jauh makin mahal. Oke? Ini saluran kegiatan distribusi. Nanti bisa baca-baca kembali, nanti ibu kirimkan. Oke, itu dari saya untuk kegiatan distribusi. Jadi saya memotivasi kalian, kita itu tidak hanya menggunakan, tapi kita tahu barang itu dijual oleh siapa, tujuan penjual barang itu untuk apa tadi, kita yang memenuhi kebutuhan kita salah satunya, ya kan? Kalau produsen, mereka dapat keuntungan. Cara, ya kan? Cara tadi, jadi memotivasi kalian, saya mengajak kalian barang yang sudah diproduksi itu akan jauh lebih berguna kalau disalurkan atau dijual. Maka silakan manfaatkanlah para distributor yang ada di sekitar kita, atau belajar jadi distributor. Ya Andreas, jangan malas bantu mama di rumah kalau ada yang belanja, ya. Itu pembelajaran. Ini teorinya, kamu di rumah prakteknya. Ya, praktek. Walaupun bukan toko sembako bapak saya tidak besar, segala sesuatu dimulai dari yang kecil dulu. Oke. Silakan berkelompok, agak mundur, agak jauhan dikit, berkelompok. Kita diskusi. Oke, agak mundur sedikit. Bisa dikerjakan di rumah tugas individunya, ya. Kalau kita sudah mengerjakan tugas ke kelompok, silakan berbagi peran, ya. Ada yang mengumpulkan informasi, ya. Nah, ada yang menulis dan sebagainya. Seperti minggu lalu ya, Dewan Usia. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, nak. Tulis dulu perwakilannya, tulis dulu. Yang lain lihat soal-soal ada di bagian belakang, nak, di halaman belakang, di lembaran belakang. Tulis dulu namanya. Kalau Diona yang nulis, berarti yang lainnya cari jawaban, ya. Oke?
memilih salah satu gambar yang ada. Di situ gambar ketiga nggak kelihatan ya nak ya? Lihat nggak kelihatan gambarnya ya? Siapa yang pilih gambar 1? Ya, ini loh. Udah kan nih gambarnya kalau kurang bilang di itu ada yang ada dulu. Siapa kelompok 1 pilih gambar yang mana? Hah? Boleh gambar yang ketiga yang di belakangnya boleh. Pasar itu kan? Boleh. Yang pilih gambar 1 siapa? Ingat di situ pertanyaannya sama semua nak, cuman saya minta kalian mengambil salah satu gambar kegiatan produksi yang saya sajikan di situ. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Nah, tadi kan udah disampaikan. Kemudian kalau berdasarkan gambar yang disajikan. Kemudian yang kedua, berdasarkan gambar tersebut jelaskan tujuan dari kegiatan distribusi tersebut. Jadi seterusnya nanti bisa dibaca. Jadi setiap kelompok tentukan mana gambar yang dipilih untuk dipresentasikan. Nah, gambar 1, oke. Tulis nanti gambar 1. Kelompok kami mengambil gambar 1. Di belakang tulis jawabannya di lembaran belakang, di halaman belakangnya ya. Nah, tuh. Sip. Oh ya, di buku dulu boleh. Iya. Mijo kerjakan nomor berapa? Tujuan tadi kan ada berapa? Ada 4.
Ambil gambar berapa kak? Ya, apa yang masuk dengan kegiatan distribusi. Kalau dia pasti, mari satu lagi. Oke, itu nggak usah lah ditulis itu namanya kan udah sama. Ini untuk katakan jawabannya nanti berpindah sana kalau udah pasti. Satu orang setor, nulis, pindahkan jawabannya sama buku. Nah, nomor 2 siapa yang pindahkan? 2. Hijau nomor 3. Kalau nanti nomor 2 tuh apa? Cara distribusinya langsung, semi langsung atau tidak langsung hijau. Nomor 2. Terus saluran distribusinya itu pedagang atau perantara khusus. Kalau pedagang dia pedagang besar atau pedagang kecil. Kalau gambar nomor 2 kan, kalau kelompoknya Novi kan gambar 1, kelompoknya Fitri gambar 3. Itu cara ya kak ya, itu sama.
sampai pelajaran. Sudah sampai nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? Sisa 2 lagi.